Oke, untuk pelatihan tahap 2 ini sama seperti tahap pertama itu adalah smart farming. Mungkin udah disampaikan juga di grup dan juga di apa namanya kerjasama antara SMK dengan BVPP tentunya. eh, Smart farming kita lebih fokusnya ke automatic irrigation system gitu ya. Jadi kita membuat sebuah fokusnya nanti sebuah alat gitu ya, sebuah alat gitu ya, yang bisa berjalan otomatis ataupun yang dikendalikan dari jarak jauh. Oke, sorry. Oke, ya sebelum eh, kita masuk ke materi, untuk yang hari pertama, izin saya perkenalkan diri. Nama Muhammad Afdal Zikri, panggilan kalau di Belitung akrabnya saya dipanggil Afdal ya, di BPPP. Asal saya dari Padang, Sumatera Barat ya, dari Payakumbuh. Untuk jabatan saya instruktur pertanian di BPPP Belitung. Itu sejak tahun 2021 hingga sekarang. Itu mungkin profil singkat dari saya. Kalau untuk pendidikan terakhir, ya pastinya pertanian ya. Lebih fokus ke agribisnis. Oke, untuk pelatihan ini kita akan laksanakan selama 200 JP ya. 200 JP itu terhitung 20 hari kerja. 20 hari kerja mulai sekarang. Sekarang tanggal 11 ya. Nanti hari kerja dan dimulai kita pelatihannya dari dari Senin hingga Sabtu gitu ya. Dari Senin hingga Sabtu nanti ada online, ada offline. Jadi 30% online, 70% offline gitu ya. Jadi 30%-nya dari 20 hari itu ada 6 hari ya. 6 hari online, 14 hari nanti kita akan laksanakan secara offline. Nanti kita offline-nya tentunya di SMK 2 Tanjung Pandan. Kalau untuk jam praktek, jam pelatihan, itu kita mulai dari jam 9 ya. Kalau untuk online, ya kita adakan Zoom sekitar 2 jam ya. Lebih kurang 2 jam, bisa kurang, bisa lebih sedikit gitu ya. Tergantung materi di hari itu. Kemudian setelah 2 jam itu harus ngapain? Nanti ada praktek mandiri. Nanti saya share di grup WA. Ya. Tidak harus dikerjakan di siang hari, sore hari ya. Malam pun ya sesempatnya aja. Ya. Silakan nanti dicoba-coba. Karena ada nanti simulasi-simulasi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh langsung melalui apa namanya open mic ataupun chat Zoom ataupun chat WA ya. Jadi ditanyain aja kalau ada yang ditanyain ya. Seperti itu ya. Oke. Untuk teknis pelatihannya nggak ada yang ditanyakan atau ada? Ya ya. Oke. Ini adalah untuk kompetensi ya. Kompetensi ini apa sih kompetensi ini? Ini yang harus kita capai selama 20 hari ini ya. Mulai dari sekarang sampai 20 hari. Jadi ada 7 ya. Lebih kurang 7. Jadi ibaratnya kalau satu kompetensi itu bisa kita kuasai ya 2 hari ya. Kalau kita rata-ratakan gitu ya 2 hari lebih lah gitu ya. Karena cukup banyak materinya ya 20 hari ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semua sudah bisa membuat sebuah alat otomatis ya. Nanti ini bisa di konsepnya itu sama ya. Kalau kita berbicara otomatis ini kan lebih otomatis gitu ya. Konsepnya itu sama. Yang paling umum kita temukan apa? Contohnya yang berjalan secara otomatis. Itu kayak lampu di jalan. Ketika jam 6 sudah mulai gelap, nanti lampunya akan hidup sendiri. Gitu ya. Kemudian saat paginya dia akan otomatis nyala. Gitu ya nyala apa namanya kalau saat jam 6 dia akan hidup dan saat mau pagi dia akan mati gitu ya balik ya kemudian apalagi nih contohnya yang lain yang berjalan secara otomatis ya lampu merah
lampu merah. Ketika berapa detik dia berpindah ke hijau, nanti pindah lagi ke sisi yang mana, sisi yang mana, sisi yang mana, gitu ya. Seperti itulah nanti prinsip kerja dari pelatihan ini, outputnya, gitu ya, yang akan kita hasilkan. Kemudian apa lagi nih contohnya yang lain ya, outputnya ya, ini gambaran aja ya. Pernah nggak menyalakan sebuah alat dari jarak jauh ya, menggunakan WiFi. Kita dari jarak jauh nih, kita contohnya di Tanjung Pandan, gitu ya. Oke, lanjut. Ada 7 kompetensi. Yang pertama adalah K3, dasar ya. K3 ini sangat dasar. Kemudian komunikasi, menyiapkan smart farming, ya. Kemudian Ambit system yang dasar, yang otomatis, Ambit system yang IoT, itu yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh, ya. Kemudian mengoperasikannya, ya setelah kita program, kita buat, kita operasikan, ya. Kemudian memelihara, bagaimana cara memeliharanya, gitu ya. Oh ini ada dua komunikasinya dua ya, salah ketik ya. Komunikasinya hanya satu. Kalau ilmu komunikasi ya kita komunikasi sesama kita, bisa sesama teman ataupun kepada guru dan sebagainya ya. Itu sangat dasar. Jadi K3 sama komunikasi ini yang dasarnya ya. Berarti yang tidak ada apa ya, produktivitas ya, seperti yang satu lagi ya. Pelatihannya selama 20 hari sudah saya sampaikan. 1 JP ya terhitungnya harusnya 45 menit ya, kita sesuaikan. Kemudian karena kita banyak nih kompetensinya, saya tidak melarang ya, untuk menggunakan AI ya untuk pengerjaannya. Yang penting kita paham apa yang kita minta ke AI. AI itu tidak 100% benar, tapi dia adalah mengumpulkan data atau data yang ditemukannya paling banyak digunakan orang, ya itu akan dimunculkan. Itu ya. Jadi silakan belajar juga dengan AI, karena sekarang untuk teori itu sangat gampang ya. Gunakan AI, baik itu ChatGPT, Meta AI ya. Saya rasa teman-teman juga pastinya menggunakan AI ya, untuk membantu pekerjaan tugas atau yang lainnya gitu ya. Oke, kalau ada yang perlu nantinya, kalau perlu dicatat silakan dicatat, tapi nanti recordnya akan saya share ya di grup nantinya. Oke, ini sedikit pengantar dulu ya. Karena kita fokusnya untuk irigasi, jadi kita bikin alatnya irigasi. Tetapi konsepnya itu sama. Kalau kita bisa ini apa namanya, otomatis irigasi, nanti bisa kita membuat alat dengan sensor yang lain kita kembangkan sendiri. Karena caranya sama, cuman beda penggunaannya. Karena pelatihan ini kita gunakan untuk irigasi, ya jadi kita bikin alatnya untuk irigasi, gitu ya. Oke, apa itu irigasi? Ya, sudah sering kita dengar ya, irigasi ya, irigasi ya menyediakan air. Air untuk apa ya? Untuk tanaman. Jadi kita smart farming ini karena namanya farming, ya, apakah kita akan menanam ya? Tidak ya, tapi kita lebih fokus membuat alat gitu ya. Alat tapi yang kita implementasikan untuk pertanian. Itu ya, untuk pelatihan 20 hari ini. Bukan kita menanam, nanti kita mau menanam sayur. Ini kalau boleh tahu nih jurusan apa aja nih di SMK 2? Ada yang dari perikanan atau dari otomotif? Boleh ada yang bantu jawab? Siap, ada Pak. Iya. Dari mana? Dari perikanan kah? Atau otomotif kah? Atau las kah? Ya. Nanti bisa kita implementasikan ke sana gitu. Contohnya kita budidaya lele atau budidaya ikan, kita butuh probiotik ya,
Kalau di perikanan biasanya ada probiotik, prebiotik gitu ya. Saya kurang paham teorinya. Cuman biasanya itu dialirkan ke air dan juga kita bisa kualitas air. Nah, itu bisa juga menggunakan alat yang seperti ini dengan konsepnya yang sama, hanya sensornya saja nanti yang kita rubah gitu. Atau contohnya mengendalikan mobil dari jarak jauh ya, atau membuat sebuah lampu-lampu yang variasi. Nah, itu nanti bisa juga menggunakan apa namanya? Menggunakan IoT ini gitu ya. Cuma nanti sensornya yang beda dan juga alat penggeraknya yang berbeda. Gitu. Seperti itu ya. Kalau irigasi ya, namanya pelatihannya adalah automatic irrigation system gitu ya. Kemudian ada irigasi dan juga ada drainase. Ini dua hal yang berbeda. Drainase itu adalah proses pembuangan. Jadi air yang berlebih di lahan itu akan kita buang keluar lahan pertanian. Itulah drainase. Contoh ya di pinggiran jalan biar air tidak melimpah di jalan. Dipilah drainase. Gitu ya. Itu secara sederhana. Dan kedua lah semua lah. Selanjutnya irigasi dan drainase udah paham. Kita lanjut. Apa kegunaan irigasi? Ya, kalau untuk pertanian sendiri, irigasi gunanya untuk menyediakan air, untuk memberikan pupuk, untuk memberikan pestisida. Kalau untuk perikanan, contohnya, apa kegunaan irigasi? Untuk mengalirkan air ke kolam, untuk mengatur apa namanya ppm ya, ppm untuk ikan gitu ya. Contohnya ikan ini sanggupnya hidupnya di ppm berapa gitu kan ada ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk menyalurkan contohnya prebiotik dan lainnya. Seperti itu ya. Itu kegunaan irigasi. Kemudian ada namanya IoT ya. Ini mungkin ya udah pernah tahu atau yang pernah baru dengar juga saya jelaskan gitu ya. IoT ya atau IoT. Apa sih singkatannya? Internet of Things. Namanya internet pasti membutuhkan jaringan gitu ya. Konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, alat elektronik, kendaraan, bahkan peralatan rumah tangga terhubung ke internet dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, komunikasi ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita video call atau chat WA. Contohnya nih, apa nih contohnya ya? Ya, si Farel ya, Farel sama Hadinata chat menanyakan tugas. Tapi Farelnya tidak si Hadinata nggak punya paket untuk terhubung ke internet. Apakah komunikasinya akan berjalan? Tidak ya. Jadi keduanya harus terhubung ke internet seperti itu nanti prinsipnya. Jadi ada komunikasi. Nah, jadi nanti kita komunikasinya dengan alat yang kita bikin gitu. Tapi cara komunikasinya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Belitung gitu, tapi kita menggunakan bahasa pemrograman. Oke, udah terbayang berarti kita mau ngapain nantinya? Kita akan belajar bahasa pemrograman. Siap ya? Jadi nanti selama 20 hari kita nanti akan belajar bahasa pemrograman ya. Berarti kita banyak di depan komputer menggunakan handphone gitu. Jadi nanti kita bikin aplikasi, bikin aplikasi di handphone sendiri. Pernah nggak yang bisa aplikasi? Pernah nggak terpikir kita mau bikin aplikasi ya? Android kita contohnya. Karena yang paling simpel itu di Android ya. Kalau untuk di iOS atau iPhone mungkin belum bisa kita kembangkan karena security-nya cukup ini ya cukup ketat gitu ya. Jadi kita akan dikembangkan di Android. Jadi nanti sampai ke sana kita bikin. Kita belajar bahasa pemrograman, kita membuat sebuah alat, kita membuat sebuah aplikasi, nanti kita akan komunikasikan. Jadi kita akan operasikan seperti itu. Cuman kita operasikan karena pelatihan ini adalah irigasi, kita operasikan untuk irigasi
pertanian. Apakah nanti menyiram bunga ya contohnya nanti kita akan rangkai alatnya seperti itu. Siap? Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua jangan ada yang ketinggalan satu hari ya. Kalau tinggalan satu hari, soalnya ini berlanjut nanti. Pemrograman sekarang, nanti lanjut lagi besoknya pemrograman apalagi. Tetapi dasarnya di hari yang sebelumnya seperti itu. Kalau ada kita ketinggalan, ya kita akan kebingungan ya. Nanti akan terjadi banyak error karena ini. Mungkin yang baru pertama kali mencoba pemrograman jangan takut. Mungkin di sekolah kita bisa belajar matematika, bisa belajar bisa belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris sangat gampang. Tapi kalau di pemrograman belum pernah terjadi error, jangan malu ya. Jangan malu dan jangan takut untuk bertanya. Nah, jadi saya senang nanti kalau ada yang error, kalau ketika saya tanya ada yang error, siapa yang error ya? Silakan langsung jawab saya atau gitu ya. Saya bukan untuk menilai ya. Jadi saya menanyakan error itu bukan untuk menilai nantinya. Ada yang error, ada yang tidak berjalan, itu bukan saya menilai, tapi saya untuk memperbaiki. Ada yang kesalahan yang ada di dalam penulisan pemrogramannya ya. Jadi mohon bantuannya. Jadi nanti ketika ada yang error nih, salah satu saya si siapa contohnya si Aldo, ya, si Aldo error bang gitu ya. Nah, ini kenapa kok error nih? Ya ditanyakan aja, ya ditanyakan. Jadi saya bantu nih. Ya, nanti saya bantu. Oh errornya di sini nih. Nah, nanti ini diganti dengan ini diganti dengan ini. Nah, jadi setiap step by step. Nah, jadi nanti karena apa namanya? Kalau baik step by stepnya terlampauin ya atau ada yang ketinggalan ya contohnya ada yang error nggak ada yang menjawab saya anggap itu nanti semua sudah bisa gitu ya semua sudah bisa ternyata di step selanjutnya errornya itu masih di step yang sebelumnya nah ini nanti ya mohon bantuannya jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk mengatakan ada error gitu ya siap Bapak Ibu teman-teman semua karena kita waktunya sangat pendek, pastinya kalau baru mencoba pasti akan terjadi error. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu ya. Tanyakan aja. Kita belajar santai ya. Serius santai tapi bisa begitu ya. Jangan serius santai tapi nggak bisa. Ya, oke ya. Kita lanjut ya. Oke, ini ya konsep irigasi berbasis IoT ya. Ya, dikenal lebih dikenal konsepnya itu smart farming gitu ya. Smart farming. Cuma smart farming ini kan luas gitu ya, luas. Cuman fokusnya nanti ke irigasi. Di mana perangkat ini didesain untuk mengendalikan pompa irigasi ya. Jadi mengendalikan pompa. Jadi apa yang kita kendalikan nantinya adalah pompa irigasi. Berdasarkan apa kita kendalikan? Bisa jadi nanti berdasarkan cuaca, bisa berdasarkan kelembapan tanah, ya cuaca ini bisa suhu, bisa kelembapan udara gitu ya, ataupun curah hujan tergantung sensor yang ada nantinya gitu. Jadi kita belajar sensor. Contohnya nih, sensor itu ibaratnya kayak apa sih? Indra ya, kayak alat indra. Kalau kita kan punya panca indra, bagaimana kita tahu bahwasanya hari itu sudah gelap? Kita menggunakan indra mata. Tetapi kalau kita contohnya kita nih saya nih di Tanjung Kelayang, bagaimana eh, saya tahu bahwasanya nanti di Manggar itu ternyata cuaca gelap, sedangkan saya nggak di sana gitu. Jadi kita gunakanlah sebuah sensor untuk mendeteksi cuaca yang ada di itu. Oke? Jadi sensor itu seperti apa? Seperti alat indera kita gitu ya, yang menggantikannya ya, untuk membantu kita mendapatkan contohnya membuat keputusan ya. Contohnya kita mau jalan-jalan nih ke Manggar. Hujan nggak ya di Manggar? Mungkin kan kita bisa lihat nih contohnya di map itu kan ada tuh ya. Biasanya kan di Google itu kan ada ya. Di Google itu ada kondisi cuaca di
Manggar bagaimana nantinya jam sekian ada prediksinya. Itu dari mana mereka prediksi? Itu pastinya ada data. Data dari mana? Pasti ada sensor yang digunakan. Gitu ya. Cuma di mana letaknya? Ya, kita tidak tahu gitu ya. Data di satelitnya seperti itu ya. Bisa dipahami kira-kira nanti outputnya kita arahnya kemana? Kita selama pelatihan ini mengapain? Sudah terbayang? Lebih banyak membuat alat, lebih banyak belajar bahasa pemrograman. Ya. Jadi jangan uh, persepsi nggak berguna ini gitu ya, nggak berguna ini gitu ya kan. Jadi nanti kalau udah berpikiran kayak gitu, pasti teman-teman melihat saya datang dalam Zoom ya, dalam offline, pasti nggak akan bisa apa namanya, bisa menangkap gitu kan apa yang saya sampaikan karena mungkin persepsinya wah pelatihan ini ngapain nih Bang Afdal ini atau Pak Afdal ini ya, datang nih ya itu ya bikin pusing aja nih belajar bahasa pemrograman nih gitu ya di dunia nyata kayak mana nih ya itu ya jadi nanti kalau persepsi kita udah buruk nih terhadap saya nih ya pasti nanti akan ada sedikit gangguan nanti untuk menerima materi ini selama 20 hari ini ya. Gitu ya. Jadi mungkin anggap saya baik aja lah dulu ya selama pelatihan ini ya gitu ya. Biar materinya bisa ditangkap dengan baik gitu. Siap, teman-teman? Ya, dari SMK. Oke, kita lanjut ya. Syarat penggunaan IoT ya, karena tadi singkatannya adalah Internet of Things, pasti kita membutuhkan jaringan internet ya. Kemudian karena kita mengendalikan pompa air pastinya butuh listrik ya. Karena untuk menghidupkannya pasti membutuhkan listrik ya. Listrik ini bisa dari mana? Bisa dari PLN, bisa dari listrik dari aki gitu kan, ada atau dari panel surya. Yang penting ada listrik gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sedikit gambaran nih, apa yang harus kita kuasai untuk membuat sebuah alat yang bisa kita terapkan di smart farming. Seperti ini, kita butuh pertaniannya sedikit ya. Jadi nggak semua pertanian yang kita butuhkan. Kita butuh elektronika dasarnya. Apa sih modul-modul ini? Apa sih jalur plus? Apa sih jalur minus untuk kabel elektronika? Itu kita harus pahami sedikit-sedikit. Nanti boleh sambil dicari nanti di chat GPT ya. Yang hobi merangkai-rangkai listrik pastinya udah gampang lah ya gitu ya. Kemudian ada komunikasi IoT, data IoT ini apa sih komunikasi IoT? Contohnya nih teman-teman, IoT ini kayak apa sih? Kita menyimpan data di dalam cloud. Ya. Cloud itu seperti apa? Pernah nggak teman-teman semua menyimpan data di Google Drive? Pernah ya? Di mana itu datanya tersimpan? Di mana gudang si Google Drive itu berada? Teman-teman masukkan. Ya, ibaratnya kalau kita menyimpan itu kan ada gudang gitu ya. Berarti ada gudang data. Ya. Di mana gudangnya berada? Apakah di handphone? Ya. Itu ada namanya cloud ya, cloud. Cloud bahasanya awan gitu ya. Di awan ya. Jadi ada data yang apa namanya? Ya, sedang disimpan ya di awan ya. Gambarnya itu kan gambar awan kalau cloud itu ya. Jadi seperti itu. Nanti data kita kirimkan ke cloud. Gudangnya di mana? Di awan gitu ya. Gudangnya di mana? Di awan. Nanti di mana? Kemudian kita tarik lagi gitu ya. Jadi ada server ya, ada server yang menerima data kita seperti itu ya. Seperti Google Drive ya. Coba uh, berpikir Google Drive itu dia ibaratnya kan sebuah gudang, gudang file. Di mana gudangnya? Gitu ya. Seperti itu nantinya. Oke. Bisa kira-kira dipahami ya. Kemudian apalagi yang harus kita pahami nanti? Pemrograman. Nanti kan bahasa pemrograman ini kan banyak. Mungkin pernah ada
pernah dengar ya atau pernah mencoba ya bahasa Java, bahasa C++, bahasa HTML, bahasa PHP itu kan banyak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu cukup banyak, sama juga kayak bahasa kita sehari-hari ada bahasa Belitung, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris ya. Ada bahasa Padang ya, ada bahasa Minangkabau gitu ya. Dan bahasa Indonesia dan lain-lain. Seperti itu juga bahasa pemrograman juga banyak. Nah, cara menyampaikannya juga ada. Nah, contohnya kita nih, kalau mau makan minta tolong, ya, tolong ambilkan saya makan gitu ya. Tolong Pak, Bu, saya mau makan gitu ya. Atau seperti itu kan ada alurnya, ya ada alurnya. Kalau bolak-balik alurnya, pasti orang tidak akan memahami apa yang kita sampaikan, ya. Seperti itu juga bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasa pemrograman itu nanti bolak-balik, ada huruf yang ketinggalan, ada huruf yang salah, pasti dia akan error. Karena kita menyampaikannya tidak benar, gitu ya. Kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan bahasa pemrogramannya. Nah, ibaratnya kalau bahasa pemrograman itu kita bercerita, kita ngobrol nih, tapi ngobrol dengan alat. Tapi bukan menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Belitung, gitu. Belitong ya, bukan Belitung ya. Oke, apalagi yang harus kita pahami? Ya, selanjutnya adalah kelistrikan dasar. Ya, kelistrikan dasar ya pastinya harus kalau kita pegang nih harus yang PLN ya, nyetrum ya, nyetrum ya gitu ya. Nanti gimana biar nggak nyetrum? Kita atur nanti bagaimana apa namanya rangkaiannya biar tidak nyetrum, biar lebih safety ya, lebih aman. Ya, jadi kita harus pahami sedikit gitu. Tidak perlu banyak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua? Dari Farel, Hadinata, iya. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, siap. Jadi kita tangkap. Oke, tadi kan ada kompetensi yang pertama, itu adalah tentang K3. Jadi kita hari ini mengenai K3 dulu, gitu ya. K3 ini kan sudah sangat umum. Ya. Contohnya kita mau berkendara, kita harus pakai helm. Ya. Nah, ini kan K3 sangat dasar ya. Apa sih K3? Serangkaian prinsip, aturan, prosedur yang dibuat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja ya, di tempat kerja ya. Tujuan ketiga adalah mencegah kecelakaan kerja, kemudian mencegah penyakit akibat kerja. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. Nah, itulah K3 ya. Kalau secara pengertian dasarnya. Oke, nanti kalau materi ini nanti saya sediakan link. Saya sudah punya sediakan website untuk link. Nanti ada kuis di situnya, ada materi di situnya. Jadi nanti saya share ya di akhir nanti, gitu ya. Di grup nanti juga saya share juga di grup WA ya. Oke, ini contohnya K3. Karena kita menggunakan Zoom nih, 6 hari kita Zoom nantinya. Posisi duduk kita pastikan duduk yang nyaman. Kalau kita menggunakan laptop, menggunakan komputer, atau lagi mencarger nantinya, sambil mencarger laptop, mencarger handphone, pastikan chargernya ya jangan sembraut gitu ya. Jadi nanti takutnya terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Bukan kerja ya, kecelakaan pelatihan gitu ya. Ya, pastikan ya posisinya. Gitu aja. Ini K3 sederhana aja. K3 ini digunakan untuk pelatihan kita selama 20 hari. Ini aja, gitu ya. Nanti kalau untuk K3 yang lebih kompleksnya, kalau untuk perusahaan atau sebuah pabrik, ya, nanti bisa dicari materinya yang lain, gitu ya. Ini beberapa alat pelindung diri, APD ya. Nah, contohnya nih, kalau kita di praktek otomotif contohnya harus menggunakan sepatu safety kan ya harus menggunakan sepatu safety ya atau harus menggunakan helm juga ya helm pengaman. Nah ini adalah APD. Jadi APD itu adalah cara mengendalikan kecelakaan kerja yang paling dasar gitu ya. Yang paling dasar kita menggunakan alat pelindung diri. Contohnya kita berkendara menggunakan helm.
Contohnya kita mencampurkan sebuah prebiotik untuk perikanan, kita menggunakan sarung tangan ya. Sarung tangannya harus disesuaikan juga ya, karena cairan yang tidak boleh tersentuh kulit, mungkin kita pakai sarung tangan eh, karet ya, gitu. Contohnya mau memasak-masak hasil perikanan ya, yang masak-masak mungkin ketika mau membuka oven ya, ovennya nanti bagaimana caranya ya, harus menggunakan sarung tangan anti panas ya. Itu adalah cara mengendalikan, cara mengatasi, cara menanggulangi biar tidak terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Oke, itu aja K3 ya. Cukup simpel aja karena ketiga ini materinya sedikit, nanti untuk lebih lengkapnya sudah saya sediakan nanti di website ya. Kemudian ada yang materi kedua ya, mungkin kita cukup dikejar karena apa? 20 hari ini seperti yang tahap satu kemarin ya, pelatihannya cukup singkat gitu, tidak bisa untuk memahami semua gitu. Tapi teman-teman harus bisa, berarti harus lebih ekstra lagi karena waktu kita hanya diberikan 20 hari untuk memahami 7 unit kompetensi tadi, gitu ya. Oke, menyiapkan smart farming. Ya, kalau ini udah yang kedua ya. Tadinya kan ketiga, sekarang menyiapkan. Jadi kita persiapan nih, persiapan sebelum membuat sebuah alat. Nah, itu ya ibaratnya. Kalau secara pengertian menyiapkan itu apa? Nah, ini ya, konsep untuk merencanakan, mendesain, ya. Kita desain apa nih jenisnya, bentuknya, bentuk apa ya, bentuk irigasi sesuai yang kita butuhkan, gitu. Tujuannya apa? Kita bikin masuk ke tahap perencanaan ini, tujuannya apa? Kita bisa tahu material apa yang kita butuhkan nantinya, biayanya berapa, kemudian jenisnya seperti apa, gitu ya. Karena kalau irigasi itu kan kalau di lahan yang luas mungkin secara topografi gitu ya. Nanti kalau kita prakteknya di sekolah ya kita menyiram bunga, mungkin setiap sekolah pasti ada punya bunga gitu ya. Nanti kita coba bikin alatnya untuk menyiram bunga secara jarak jauh atau secara otomatis gitu ya. Seperti itu ya. Atau nanti perikanan ya, kalau irigasinya nanti ke perikanan juga bisa. Contohnya ada alat perikanan contohnya di sana untuk pengganti air ya, bisa juga nanti ya gitu ya. Tinggal kita ganti aja outputnya nanti gitu ya. Oke, ini beberapa jenis irigasi ya. Pertama ada irigasi bawah permukaan. Ya, bawah permukaan itu ya, karena letak irigasinya di bawah permukaan tanah, ya. Jadi dia akan bersentuhan langsung dengan akar dari tanaman tersebut. Kalau seperti ini pasti ada dorongan, ada tekanan supaya airnya merata. Pastinya menggunakan pompa. Kalau seperti ini tidak ada listrik, berarti dia menggunakan mungkin pompa Robin ya. Nah, kalau kenalannya di Belitung kan pompa Robin gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Kemudian ada irigasi pancaran. Nah, mungkin pernah lihat yang hobi sepak bola, mungkin ketika stadion lagi istirahat, kemudian nanti akan muncul secara otomatis sprinkle dari tengah lapangan. Nah, nanti akan menyiram rumput-rumput di lapangan sepak bola tersebut. Ya, pernah lihat? Ya, kalau yang hobi sepak bola ya, yang nonton gitu ya. Itu adalah sprinkle ya, bisa menggunakan misting. Pastinya ada tekanan pompa air. Tapi nanti kita akan coba praktekkan yang misting ini. Tapi kita bukan menyiram rumput lapangan bola, ya. Tapi kita menyiram tanaman bunga aja lah, gitu ya. Oke, ya terbayang kira-kira nanti bentuknya seperti apa? Belum ya. Ini contohnya nanti seperti ini ada rak bunga nih. Ini saya desain, contohnya seperti ini. Nah, nanti ini contohnya bunganya nih, ada bunganya. Kemudian di sini ada box panel. Nah, di dalam ini nanti ada alatnya. Disinilah alatnya nanti. Kemudian ada pompa airnya. Nah, kemudian nanti ada selang atau pipa nanti yang untuk mengalirkan air ke tanaman seperti ini.
ya. Sederhananya seperti ini gitu ya. Nanti karena kita konsepnya pelatihan gitu ya. Mungkin kan nggak mungkin kita mengolah lahan dulu dalam 20 hari belum kita belajar pemrogramannya gitu ya. Jadi yang simpel-simpel dulu. Bisa? Ada pertanyaan nggak? Ini udah pada hilang kayak nih. Ya. Oke, ada Pak. Oh, nggak ada ya. Oh, ini masih ada ya. Standby ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ini contoh desain 2D, dua dimensinya. Ya, kalau tadi kan 3 dimensi. Ya, harusnya kita praktek ini juga. Cuman kalau untuk praktek ini bikin desain 3 dimensi, spek laptopnya cukup. Ya, harus medium ke atas lah gitu ya. Jadi harus ada komputer ya. Tapi nanti kita skip aja. Kita skip aja kita karena desain ini nggak wajib, nggak harus 3D. Bisa kita mendesain secara 2 dimensi gitu ya. Kalau 2 dimensi ya bisa aja kita menggunakan aplikasi. Nggak bisa pakai aplikasi ya kita menggunakan pakai kertas gitu ya. Contohnya kita mau bikin gambar nih, nanti lebarnya mau bikin meja, nanti lebarnya berapa, nanti kan bisa kita bikin di menggunakan kertas gitu ya. Itu kan udah desain ya, walaupun hanya di atas kertas, itu sudah disebut desain. Sebelum ada digital, dulunya desain itu di atas kertas gitu ya. Oke, jadi desainnya jangan hanya di dalam kepala aja. Kalau di dalam kepala aja pasti kita aja yang tahu kan. Jadi kita kalau kita jelaskan ke orang nanti ukurannya segini, nanti orang pasti bingung. Tapi kalau kita bantu dengan sebuah gambar secara visual, pasti orang lebih mudah memahami dibandingkan kita hanya bercerita aja ke orang. Nanti tolong bikinkan saya apa contohnya. Dia belum pernah bikin itu sekalipun ya. Nah, pasti dia akan bingung seperti apa bentuknya. Nah, kan seperti itu ya. Tapi kalau kita kasih secara visual, ini loh gambarnya, nanti ukurannya, lebarnya nanti ini segini, ini nanti tingginya segini gitu ya. Jadi akan mudah dipahami. Sekarang aja untuk bikin rumah kan ada desainnya. Walaupun di atas kertas contohnya nanti lebar pondasinya berapa, arah ke sini kamarnya berapa, nanti arah pintunya kemana. Itu kan sudah termasuk desain. Bisa ya? Oke. Nah, ini nanti contohnya seperti ini ya. Kalau ini kan misting juga nih ya, misting. Ini kan ada nozzle ya. Ini yang merah-merah ini namanya nozzle nih. Saya aktifkan dulu nih lasernya nih. Ah, ini ya. Ini adalah nozzle dia. Nozzle ini yang akan mengeluarkan air. Jadi ada pompa untuk menekan air ke nozzle ini. Makanya dia akan eh, apa namanya spray gitu ya, ada apa ya memancar airnya, gitu ya. Kalau seandainya tekanan pompanya lambat, airnya akan memancar nggak? Nggak ya, palingan menetes gitu ya. Bukan memancar ya, tapi menetes gitu ya. Hanya tetesan-tetesan air aja. Kalau pompanya tidak kuat. Jadi pompa harus kita pilih juga. Contohnya kita butuhkan ini nanti 1.000 nozzle. Ya, kalau 1.000 nozzle kita gunakan pompa yang kecil. Ya semuanya akan hanya muncul tetesan air aja gitu ya. Bukannya ada apa namanya? Tidak ada pancaran gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh aja nih ya. Ini kalau saya start dulu ya. Oh, ini video kok nggak bisa di start. Tunggu ya. Oke. Ini saya start. Oh, ada musiknya ya. Saya stop dulu musik ini. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Berarti ini ada tekanan pompa. Pompa air. Maupun itu dari mesin Robin kah? Dari pompa air listrik kah? Nah, kalau sepertinya kalau di ini di hutan, kalau dia pasti nggak ada listrik PLN ya. Kalau dia menggunakan listrik pasti menggunakan panel surya.
ya, atau menggunakan mesin Robin, ya, menggunakan bahan bakar solar kah, bensin kah, pertalit kah, gitu ya. Seperti ini ya. Ini contohnya. Kemudian apalagi nih contohnya. Ini juga ada contohnya nih ya. Nah, kalau ini tadi kan sprinkle juga ya namanya. Cuma satu. Kalau ini sprinkle juga namanya. Cuma lebih banyak di perkebunan. Apalagi ada lagi nggak ya? Oh, ini sama ya kayak yang tadi, yang pertama tadi. Oke, sama ya, prinsipnya sama. Alatnya pun juga sama. Beda pipanya aja, yang ini pakai pipa, yang tadi pakai selang gitu ya. Oke. Oke, mungkin untuk materi pengantarnya seperti itu dulu nih. Nah, masih jam 10 nih ya. Kita sampai jam 11. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman, Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, Pak. Belum ya? Saya stop screen dulu, saya ganti cara mengakses materi ya. Cara mengakses materi. Saya tunjukkan dulu ya. Share screen-nya saya ganti. Oke, sudah terlihat. Saya di Chrome. Nah, nanti kalau untuk mengakses websitenya ini bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone ya. Nah, contohnya www. Nah, ini saya sudah sediakan dengan nama petani coding. Nah, jadi kita petani tapi belajar coding gitu ya. Coding menggunakan pemrograman dot eh, dot site ada ya, dot site gitu ya. Tapi harus diketikkan www-nya. Atau kalau mau cari, ada nggak ya petani coding gitu aja ya. Petani coding. Saya cek dulu ya. Oke ya, nah, ini petani coding. Nah ini ya, petani coding.site. Ya ini, nih silakan diklik. Itu sama seperti ini. Ya nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, ini ada dua di sini. Ada hidroponik, ada smart farming. Tapi nanti klik yang hidroponik, yang hidroponik, yang smart farming. Tapi kalau mau belajar hidroponik sendiri juga boleh ya. Nah, ini smart farming, silahkan klik smart farming. Nah, di sini ada beberapa tools. Nah, di sini ada informasi umum. Nah, di informasi umum ini apa sih? Ya, isinya ya mengenai unit kompetensi tadi. Setelah pelatihan ini, tujuan pelatihan ini apa? Nanti diharapkan bisa berwirausaha atau bisa bekerja, bisa menerapkan kompetensinya di tempat kerja atau membuka lapangan pekerjaan ya. Kemudian apa aja kompetensinya? Ini ya SKKNI-nya ini ya ini SKKNI itu kan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Semua pekerjaan itu kan sekarang udah ada SKKNI-nya mau pekerjaan apapun ya. Mau jadi siswa pun kita, mau jadi siswi, siswa-siswi kan ada peraturannya gitu ya. Seperti itu juga pekerjaan ya sudah diatur. Ya. Apa saja ini K3 ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan di awal. Ini adalah rangkaian kegiatan praktikumnya apa? Pertama nanti kita mendesain, tapi desain nanti saya serahkan secara mandiri aja. Soalnya ini uh, cukup simpel ya, gampang ya. Kemudian instalasi, ya instalasi kalau nanti alatnya sudah datang ya, bukan alat ya. Bahan pelatihannya nanti sudah datang, nanti kita akan instalasi gitu.
Tetapi kita selama online ini lebih banyak nanti melakukan simulasi. Ini dia ya. Simulasi rangkaian smart farming dasar dan IoT. Jadi ini nanti prakteknya yang sering kita lakukan saat online gitu ya, saat online. Bisa nanti saya di Zoom saya akan memberikan apa namanya demonstrasinya, kemudian nanti pas praktek mandirinya nanti teman-teman praktek sendiri gitu ya. Cuman tetap saya monitor nantinya. Oke, kemudian apa lagi nih? Itu informasi umum. Nah, ini ada materi. Nah, ini materinya di sini. Silakan diklik materinya. Ini adalah K3 ya. K3 yang lebih kompleksnya, yang lebih bukan lebih kompleks banget ya. Yang lebih banyak dari tadi materinya, gitu aja ya. Itu pengertian ketiga, peraturan ketiga, logo ketiga, apa sih artinya logo ketiga, kemudian piramida ketiga. Piramida ketiga itu apa? Kalau logo sih udah ya. Pengertian tadi udah, logo yang belum ya. Logo ini kan sering kita lihat tuh ya di helm-helm proyek gitu ya. Ini ada artinya gitu ya. Bisa dibaca di sini. Kemudian untuk piramida ketiga ada namanya near miss. Near miss ini hampir terjadi gitu ya. Kalau hampir itu kan sering ya. Kita hampir apa contohnya gitu ya. Terdapat ya itu lebih mulai menyusut ya, mulai sedikit gitu ya. Terdapat kerusakan, terdapat apa contohnya. Terjadi kecelakaan. Nah, ini ya, terjadi kecelakaan ini kan ya termasuk yang bagian kuning lah ya, yang kuning ya nggak sering terjadi, tapi ada terjadi ya beberapa gitu ya. Tapi yang fatal ya, kalau udah fatal ini menyebabkan ya kematian gitu ya. Kalau ketiga itu kan biasanya terjadi hanya sekali, ya, sekali, tapi ya menyebabkan fatal gitu ya. Kerugian ketiga itu apa? Kerugiannya bisa dari sisi manusianya, bisa menyebabkan cedera, bisa menyebabkan cacat, kematian, keracunan, dan segala macam. Kemudian kalau kerugiannya dari mesin dan alat, ya bisa menyebabkan alat tersebut bisa rusak gitu ya. Kemudian dari material dan bahan sama juga ya, rusak dan tercemar ya. Kemudian di lingkungan, nah di lingkungan bisa tercemar lingkungan, contohnya limbah-limbah pabrik ya. Kalau ada yang kebocoran nih di limbah pabrik, ya, pasti akan merusak lingkungan. Itu ya. Kemudian bahaya ketiga, pengertiannya apa? Bahaya itu pengertiannya semua sumber atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan cedera, ya, penyakit, ya, kecelakaan kerja, itu bahaya ketiga. Sumber-sumbernya bahaya ketiga ini dari mana? Dari manusia pun bisa. Ya. Contohnya nggak suka sama ini, nah, itu menjadi bahaya. Gitu. Enggak ya. Jadi kalau bahaya dari manusia, sisi manusianya, sumber bahayanya apa? Ketidaktelitian contohnya. Atau lagi galau, lagi galau. Habis itu bawa motor, ya, lagi galau bawa motor uring-uringan. Nah, udahlah. Ada nggak seperti ini? Nggak ada lah ya. Kemudian sumber bahaya dari mesin. Nah, contohnya mesin motornya. Mesin motornya udah di bore up. Itu bisa menyebabkan panas yang berlebihan. Nah, itu. Kemudian material yang kita gunakan, contohnya kita praktek menggunakan bahan kimia, ya. Mungkin di perikanan, ya. Kita menggunakan bahan kimia apa yang mengandung apa, bahan budidaya. Jadi kalau terkena kulit bisa menyebabkan gatal-gatal, contohnya seperti itu ya. Kemudian sumber bahayanya dari metode, kita salah salah cara nih gitu ya. Cara kita salah dalam menggunakan sebuah alat, dalam kita menggunakan sebuah bahan ya gitu ya. Alat, bahan, kita salah dalam menggunakannya, ya pasti akan menimbulkan bahaya terhadap diri kita sendiri. Ya, bisa juga untuk orang lain ya, bukan hanya diri kita sendiri gitu ya. Contohnya cara kita mengendarai motor ya, itu bahaya untuk diri kita, bahaya untuk pengendara lain seperti itu ya. Lingkungan. Nah, lingkungan juga menjadi sumber bahaya. Contohnya lagi hujan deras, ya, gitu ya. Kemudian pengendalian risiko ketiga.
Ya. Apa aja nih pengendaliannya? Ini yang paling dasar tadi adalah alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri tadi kita menggunakan APD, ya. Itu yang paling dasar. Kemudian ada administrasi. Administrasi ini seperti SOP. SOP. Contohnya kita membeli sebuah handphone baru nih. Ada panduannya cara-cara menggunakannya. Atau kita membeli sebuah alat. Ada alat yang ada di workshopnya teman-teman semua di SMK 2. Biasanya kadang ada tuh buku panduannya yang ditempel di alatnya. Itu adalah cara menggunakannya. Jadi sebelum menggunakannya dibaca dulu supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu adalah bagian dari pengendalian risiko. Ketiga, menggunakan administrasi gitu ya. Selanjutnya ada perancangan atau modifikasi. Ya, contohnya alat alat apa? Contohnya alat las, ya. Alat las gerinda. Gerinda itu kan ada apa? Ada penutupnya biar tidak kena ke mata, biar tidak kena ke kulit cipratannya. Nah, itu kan kita modif ininya ya, gerindanya biar ada penutupnya. Kemudian substitusi. Ya, kalau substitusi ini kita ganti. Alat yang menimbulkan bahaya kita ganti dengan alat yang tidak menimbulkan bahaya. Dia tidak bisa menggunakan gerinda, ya ganti aja menggunakan gergaji, ya gergaji besi gitu ya. Digergaji ya besi itu ya. Kemudian eliminasi. Kalau eliminasi berarti kita hilangkan. Ya, kita tidak gunakan itu ya, biar tidak menimbulkan bahaya. Gitu ya. Contohnya apa ya yang kita tidak bisa menggunakannya sama sekali, ya udah kita hilangkan aja gitu ya, daripada nanti menimbulkan bahaya. Tetapi kalau kita cari gantinya berarti itu masuk ke substitusi gitu ya. Ini contoh rambu-rambu K3 ya. Dilarang mengoperasikan. Nah, titik kumpul pasti ada nih di sekolah, pasti ada nih kayak gini ya. Kalau terjadi nanti kebakaran apa segala macam, nanti uh, pergi ke sini gitu ya, berkumpul di area ini gitu ya. Kemudian ini adalah tanda ada zat beracun gitu ya. Kalau ini korosif ya, korosif itu mudah berkarat ya, yang berkarat gitu ya. Ini mudah terbakar. Kemudian ini adalah tabung pemadam kebakaran. Ini alat pelindung diri tadi. Oke. Ini untuk prakteknya, nah ini contoh-contoh alat ya, alat yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kita menggunakan bor, menggunakan solder, menggunakan pisau cutter, menggunakan gerinda, gunting, gergaji, dan lain-lain ya. Banyak ya. Semua alat bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja kalau tidak digunakan dengan benar gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah bahan. Nanti ini adalah bahan praktek kita nih nanti. Nah, contohnya Arduino. Nanti kita gunakan Arduino. Udah pernah menggunakan Arduino? Udah kenal sama Arduino? Kabel jumper, ESP, relay, power supply. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Apa di sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau saya terlalu cepat menyampaikan? Atau ada yang harus diulang kira-kira? Silakan ya kalau ada pertanyaan. Saya tunggu sampai 10 lewat 6 ya. Oke, silakan bertanya melalui grup boleh, melalui chat Zoom boleh ya. Tunggu ya. Serah sejenak ya, ambil minum. Silakan kalau sambil ada yang ditanyakan, ditanyakan aja. Kalau ada yang mau dikoreksi, koreksi aja. Ya. Atau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan.
Oke, ya, kita lanjut lagi nih. Ya, silakan yang mau minum minum ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah materi ketiga. Silakan nanti dibaca ya, materi ketiga yang pertama. Kemudian tadi kita sudah menyinggung juga tentang persiapan smart farming ya. Nah, di sini juga ada smart farming. Nah, prinsipnya seperti apa tadi kan? Nah, ini jenis-jenis irigasi tadi saya sudah sampaikan. Desainnya seperti apa ya. Nah, nanti kalau untuk instalasinya nanti kita skip dulu ya. Nanti baru kita jelaskan sambil di sesi-sesi berikutnya. Oke, ini untuk materi. Kemudian untuk tools quiz. Nah, ini nanti teman-teman mengerjakan quiz. Ya, jadi nanti ada waktunya. Contohnya, nah, kalau hari ini nanti saya kasih ini kuisnya, kuis satu dulu kerjakan. Nanti diklik ya, diklik kuis satu. Nah, nanti silakan masukkan namanya. Nanti ada kode yang saya berikan. Ya, jadi kode. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kodenya ini ya, nanti saya berikan baru diisi. Masukkan kodenya dengan benar, huruf kecil, huruf besarnya diperhatikan. Oke, seperti itu ya kalau untuk kuis. Kemudian bagaimana biar tahu nilainya? Nah, ini scroll aja nih ke bawah. Ya. Tadi karena di bagian kuis itu. Nanti di sini nilai kuis satu. Nah, silakan diklik. Nah, diklik. Ini kayaknya ada nih ya nilai kuis-kuis ya teman-teman yang ikut pelatihan tahap satu kemarin ya. Ah, nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Teman-teman klik tampilkan ya. Cukup sekali aja ya, cukup sekali aja. Klik dan tunggu. Jangan berulang-ulang kali gitu ya. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini tulisannya atau di handphone nanti ada tulisan berhasil baca data, berarti klik aja oke. Klik oke nanti akan muncul ini nilainya. Untuk kuis saya tidak mematok harus dikerjakan satu kali, enggak. Tapi saya ingin kerjakan 2 kali, 3 kali ya. Sampai nilainya bagus juga nggak apa-apa. Ya, ya gitu ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Nanti pertama kali jangan pakai chat GPT dulu ya, coba. Ya. Coba dulu, percaya dulu deh sama kemampuan diri sendiri. Nanti kalau udah nggak bisa lagi, minta bantuan ya silahkan ya. Saya juga nggak melarang untuk menggunakan AI. Yang penting sudah mencoba dulu. Jangan gara-gara AI kita malas berpikir, kita malas apa namanya? Kita malas kita percaya diri ya ini karena kita udah menganggap ChatGPT itu benar gitu ya atau kita sudah menganggap AI itu benar gitu ya untuk mengerjakan tugas kita. Jadi kita nggak pede lagi gitu ya, nggak percaya diri lagi ya terhadap kemampuan kita sendiri gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi coba dulu. Nanti kalau contohnya nilainya jelek di awal ya udah diulang lagi. Nanti nilainya kalau udah bagus ya udah nggak apa-apa gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan kalau diklik 2 kali kayak gimana nanti ya. Contohnya kayak gini ya. Tadi kliknya cukup sekali aja ya. Tampilkan ini.
Cukup klik sekali aja. Bagaimana kalau saya klik 2 kali atau 3 kali? Ini saya klik 2 kali ya. Ini 2 kali ya. Ya akan muncul juga ya, muncul juga. Cuman datanya nanti akan double gitu ya. Nah, ini karena web yang saya bikin belum cukup ya bagus lah gitu ya. Tapi sudah cukup membantu lah untuk pelatihan ini gitu ya. Oke, bisa ya. Jadi cukup klik 1 kali aja, klik 1 kali aja. Nanti tunggu beberapa detik, berhasil baca data, nanti akan muncul nilainya. Oke ya, seperti itu. Kalau untuk quiz ya. Kemudian apa lagi? Ada praktikum. Kalau ini praktikum ini nanti untuk praktek kita, untuk simulasi kita. Ada praktikum untuk instalasi software. Jadi nanti teman-teman mulai besok kalau bisa menggunakan laptop ya, menggunakan laptop untuk atau menggunakan komputer untuk online-nya karena kita lebih banyak melakukan simulasi-simulasi menggunakan PC atau laptop gitu ya. Bisa nggak dengan handphone? Bisa sebenarnya ya, bisa. Cuman kurang ini ya. Untuk rangkaian dia nggak bisa ya, agak susah gitu ya. Kesulitan nanti teman-teman memahaminya karena kurang ini kurang responsif dia untuk menggunakan handphone. Ya, jadi besok kalau bisa kalau mungkin ibu guru, mohon pada ibu guru mungkin labnya mungkin bisa dipakai ya. Tapi teman-teman ya pakai sesuai ininya aja, porsinya aja. Nanti jangan nonton YouTube malah yang lain nih ya. Gitu ya. Nah, nanti nonton YouTube ya, nanti aja nonton gitu ya. Nanti pakai handphone kan bisa juga nonton YouTube ya. Jangan main game ya di sana gitu ya. Ya, pelihara juga alat-alat di labor ya. Oke, bersedia ya komitmen kita untuk pelatihan ini. eh, Boleh main-main ya, tapi harus bisa ya. Sambil main-main tapi harus bisa. Serius, santai, bisa ya. Tapi jangan sampai menimbulkan kecelakaan kerja, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap alat, terhadap bahan. Nah, itu ya. Kita santai tapi bisa gitu ya. Oke, kita lanjut untuk praktikum ya. Ini untuk tryout UJK itu nanti diaksesnya kalau udah selesai pelatihan ya. Kalau sudah selesai pelatihan, nanti saya kasih lagi kodenya. Ini ada kodenya juga ya. Tapi nanti aja ya. Jadi cukup lihat informasi, materi, kuis, praktikum. Nah, jadi praktikum seperti ini ya. Oke. Untuk simulasi kita menggunakan apa? Nah, untuk simulasi nanti kita menggunakan namanya Walkwi ya. Silahkan dibuka ya Chrome-nya. Nanti kita sambil praktek bareng gitu. Jadi pas online itu kita praktek bareng. Jadi nanti kalau ada yang error, saya error di bagian ini, nanti kita bisa lihat bareng-bareng di mana nanti errornya akan saya perbaiki. Kita perbaiki bareng-bareng. Ada yang sudah bisa nanti diperbaiki gitu ya. Soalnya kalau kita belajar bahasa pemrograman, kita akan belajar bahasa pemrograman namanya C++. C++ ini kalau untuk Arduino, ya, untuk belajar Arduino, ESP, itu harus ditulis dengan teliti, seteliti mungkin. Gitu ya. Tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh, contohnya kita harusnya menggunakan huruf besar, tapi kita tulis dengan huruf kecil, itu akan menyebabkan error. Harusnya ada tanda titik atau titik koma. Kalau ada titik yang ketinggalan atau titik yang berlebih, titik yang kita tidak buat, itu akan error. Nah, jadi harus 100% benar. Oke, bisa? Bisa ya? Seperti itu ya. Oke, ini silakan kalau mau coba ya. Ini Walkwi atau walkwi.com. Nanti silakan dilihat-lihat Walkwi ini seperti apa. Ini saya untuk hari pertama ini saya sampaikan dulu ya. Walkwi. Nah, Walkwi nanti kita lebih banyak menggunakan Arduino dan ESP32.
Itu ya. Apa sih Arduino ini? Apa sih ESP32 ini? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kalau belum pernah melihat alat ini atau belum pernah mencoba alat ini. Ya, Arduino itu adalah sebagai otaknya. ESP itu juga sebagai otaknya. Terus apa bedanya Arduino sama ESP gitu ya? Kalau Arduino dia tidak mempunyai WiFi, tidak mempunyai jaringan internet. Kalau mau bikin jaringan internet kita harus tambahkan lagi modul ya namanya modul ya. Kalau seperti ini namanya modul gitu ya. Nah, kalau ESP itu sudah dilengkapi dengan internet, jadi sudah bisa kita kendalikan dengan jarak jauh. Kalau Arduino secara jarak dekat atau secara otomatis, gitu ya. Ini adalah otaknya, ya. Ini adalah kepalanya. Ya, alatnya kita bikin, ini adalah bagian kepalanya. Disinilah kita masukkan perintah-perintahnya. Dia itu harus ngapain selama dia hidup, gitu ya. Kayak kita ini kan, kita kan sudah dikasih memori gitu ya, sudah dikasih otak. Ah, inilah Arduino ini sebagai otaknya untuk alat kita gitu ya. Bisa dipahami? Apa itu Arduino? Apa itu ESP32? Dia adalah berfungsi sebagai otak. Dia akan memerintahkan semua sensor. Dia akan memerintahkan semua eh, apa namanya badan-badan dari sebuah alat tersebut. Contohnya ini kita ya, saya simulasikan ya, asumsikan ya. Ini manusia. Kita sudah diberikan otak sebagai pemrogramannya. Kemudian kita menggunakan sensor nih. Sensor kita ada alat inderanya, ada mata, ada kulit, ada lidah ya, nah, gitu ya. Ada hidung gitu ya. Dan ada pendengaran, menggunakan telinga gitu ya. Kita ingin mengambil air minum. Nah, mengambil air minum. Di mana air minum kita lihat. Nah, menggunakan apa kita lihat? Menggunakan mata. Nah, itulah sensor mata. Nah, kita lihatlah menggunakan mata. Di mana air minum itu? Nah, gitu ya. Yang memerintahkan siapa nih sebenarnya? Kalau kita ngobrol nih kayak gini, yang memerintahkan ini siapa? Otak kan? Gitu ya. Siapa yang memerintahkan kita pergi sekolah? Atau karena terpaksa orang tua? Enggak ya. Jadi kita di ini gitu ya, apa namanya? Ada yang mengontrol diri kita. Itu ada perintah dari otak. Kita capek. Kenapa kita capek? Karena otak kita juga udah cukup capek, badan sudah cukup capek gitu ya. Itu kan pasti nanti dari otak perintahnya gitu ya. Seperti itu kan kalau di manusia. Kemudian nyalakan lampu contohnya. Kalau kita ingin nyalakan lampu nih sampai di rumah kita nyalakan lampu. Kita menggunakan nyalakan lampu menggunakan apa? Menggunakan tangan ya. Kita gunakan tangan. Siapa yang memerintahkan tangan ini untuk menyalakan lampu? Si otak tadi. Nah, itulah si Arduino itu. Nah, umpamanya seperti itu. Bisa lah ya. Mungkin ya, udah paham Bang saya Bang. Ya, panjang-panjang banget. Umpamain gitu ya. Oke, ya silakan nanti diklik walkwi.com, nanti klik yang bagian Arduino. Nah, nanti kita coba dulu yang Arduino. Arduino, nanti scroll ke bawah. Ya, nah, Arduino Uno. Nah, nanti seperti ini. Inilah yang akan kita pelajari, kita simulasikan selama online ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman silakan buka nanti walkwi.com-nya, nanti silakan klik yang bagian sini. Pasti teman-teman belum ada akunnya. Ya, ini gratis ya, gratis tidak berbayar. Ya. Silakan diklik ya, diklik di sini ada sign up atau sign in. Nah, silakan nanti login menggunakan emailnya. Kenapa saya wajibkan login? Walaupun tidak login bisa nggak bisa sebenarnya, cuma nggak bisa disimpan gitu ya. Jadi supaya disimpan, jadi nanti diwajibkan login dengan akunnya masing-masing. Siapkan emailnya, oke? Punya email kan? Punya Gmail kan? Pastilah ya, semua pasti punya handphone. Oke, silakan login nantinya gitu ya. Jadi di sini inilah yang akan nanti kita pelajari.
gitu ya. Ada inilah bahasanya. Nih saya zoom dulu nih ya. Ah, Pak, tunggu ya. Saya jelaskan dulu Arduino-nya. Ah, ini Arduino-nya. Ah, seperti ini nanti alatnya yang datang itu seperti ini nantinya. Persis seperti ini ya. Memang ini alatnya gitu ya. Oke, kemudian untuk coding-codingnya nanti di sini. Di sini. Ini nantinya. Ini cara-caranya. Nah, kalau untuk default-nya itu kan sudah tersedia, itu otomatis gitu ya. Ada void setup dan void loop. Inilah nanti yang akan kita apa tuh void, apa tuh setup. Kita akan mencoba ini nanti gitu ya. Mau dicoba besok lah ya, besok berarti ya. Besok. Kalau hari ini mengenai K3 aja sebenarnya dulu ya. Cuma saya tampilkan dulu biar besok tidak apa namanya tidak bingung lagi mau buka apa menggunakan laptop mau buka apa nanti kalau menggunakan handphone tapi kalau untuk besok masih bisa menggunakan handphone ya karena masih simple tapi kalau udah masuk ke rangkaian nanti saya sarankan ya menggunakan laptop atau PC gitu ya. Iya, iya. Oke di sini voice setup ini contohnya ya, voice setup ini apa ini adalah fungsi ya namanya fungsi kalau kita belajar pemrograman itu ada namanya fungsi ada namanya apa lagi ya ada namanya variabel ada namanya tipe data. Banyak ya tapi besok aja oke sila yang hari ini cukup login aja dulu login aja dulu menggunakan ini akunnya masing-masing besok kita bahas lebih lanjut oke sampai di sini ada pertanyaan ada yang perlu diulang tidak ada atau masih masih di tempat kayaknya ada nggak nih si Farel ada nggak nih Hadinata ada nggak nih Karbala Veron ada nggak nih Mergi Riani atau saya udah ditinggal nih udah ngomong sendiri gitu ya. Ya, beda, Pak. Ada ya oke sip ya biar refreshing dulu ya mungkin udah mulai bosan ya mendengarkan materi kita coba saya close aja ya nggak ada pertanyaan ya coba kita Lanjut, Pak, lanjut. uji ketelitian dulu nih jadi nanti teman-teman harus di kolom chat ya di kolom chat ya seberapa telitikah ya jadi nanti harus teliti ya nah dia oh ini kayaknya seberapa telitikah Anda oke siapkan kolom chatnya ya nanti nggak ada pula orangnya ini share screen dulu ya saya pindahkan dulu Oops. Oke oke sudah siap siapkan ya kolom chatnya oke ini ya ini ngapain kita hanya mengecek tipe dalam pengetikan kenapa kita kayak gini besok baru kita rasakan sebenarnya gitu ya baru kita dalami ya kita tidak boleh tipu dalam pengetikan bahasa pemrograman gitu ya nih kalau ini adalah true ya benar dan salah oke oke ini apa yang salah ya antara yang benar ya serial dengan serial oke coba
kolom chatnya dulu deh. Udah siap gak nih? Kasih dulu emoticon yang mana nih? Oke, kayaknya udah pada ini ya. Sip lah, besok aja ya. Oke, saya stop screen dulu ya. Pada ini ya. Sama nanti SMA 2 nya mana? Ini. Jadi kamu desi ya? Iya. SMA 2 sih kok tuh sejak tuh. Terus kalau yang besar, Untuk materi kita akhiri aja ya sampai sini dulu. Mungkin udah cukup banyak ya. Sampai jam 11, sampai jam 10.30 aja. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman dari SMK untuk materi atau segala macam yang perlu ditanyakan, silakan. Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Iya, ya. Oke, kalau tidak ada, nanti praktek mandirinya saya share di WA aja ya. Karena kalau saya sampaikan juga nanti nggak efektif juga ya. Nggak efektif juga karena sudah tidak ada sibukan masing-masing ya. Kita tugas mungkin atau yang lainnya. Oke, tapi untuk praktek mandiri dikerjain ya, walaupun hari ini juga boleh. Memang hari ini gitu, maksudnya siang juga boleh, sore juga boleh, malam juga boleh, gitu ya. Yang penting dikerjain ya. Oke, bersedia ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya hari pertama ya. Semoga kedepannya tetap semangat ya, tetap semangat. Kita masih ada 19 hari lagi ya. Mudah-mudahan semua bisa. Kita santai tapi bisa. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.